Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pintar, sahabat rumah belajar. Bertemu lagi dengan Radio Disdik dan kali ini sesi ketiga, yaitu terkait materi tentang jurusan multimedia. Dan yang mau kita ajarkan hari ini adalah tentang desain media interaktif. Untuk itu, teman-teman sebelum dimulai, bisa men-share kepada teman multimedianya, kelas 12, mau di sekolah manapun, silakan bisa streaming dan belajar bersama. Baik teman-teman, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa belajar walaupun dengan keadaan seperti ini. Tapi teman-teman harus tetap semangat. Kenapa? Karena belajar tidak menuntut tempat, waktu, serta kondisi. Dimanapun, walaupun dengan streaming, walaupun dengan Google Meet, Zoom, dan yang lain, itu bisa dijadikan ilmu. Untuk itu, teman-teman SMK, khususnya multimedia, hari ini kita akan belajar tentang desain multimedia interaktif, yaitu tentang konsep jenis multimedia, serta contoh-contoh yang nanti bisa Anda simak sama-sama. Teman-teman SMK, khususnya yang multimedia, mari kita bisa belajar bersama. Di sini Bapak tampilkan sebuah alur tentang materi desain media interaktif. Tapi sebelum itu, Bapak akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Nafik Maula. Bapak lahir di Demak, 15 Juli 1993, dan Bapak dari UNJ, jurusan Pendidikan Informatika. Selama ini Bapak mengajar di SMK Negeri 55 jurusan multimedia. Hari ini kita akan membahas tentang jenis, bahan diskusi, unsur, KD indikator yang akan kita capai untuk hari ini, serta tujuannya, sehingga anak-anak semuanya yang menonton bisa memahami materi ini dengan baik. Baik, Bapak mulai. Ya. Teman-teman semuanya bisa membaca materi yang akan kita capai hari ini. Yang akan kita pelajari yaitu tentang kompetensi dasar 3.1, memahami konsep multimedia interaktif berbasis web dan media interaktif berbasis software. Lalu kita seharusnya kalau tatap muka, kita mendemonstrasikan bagaimana cara merancang, mendesain sebuah media interaktif sehingga media itu bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya, indikator yang ingin kita capai. 3.1 menjelaskan tentang konsep multimedia interaktif. Lalu kita akan belajar tentang unsur-unsur, serta kita akan belajar tahapan-tahapan bagaimana kita membuat sebuah media interaktif yang baik. Dan tujuannya nanti anak-anak mampu, karena ini anak SMK, mampu membuat karya media interaktif dengan baik. Khususnya di bidang DMI ini, kalian akan belajar di akhir pelajaran nanti menggunakan Adobe Flash, seperti membuat media pembelajaran yang interaktif, dan nantinya akan Bapak tampilkan beberapa contohnya. Oke. Berikut konsep multimedia interaktif. Teman-teman SMK, sudah ada yang tahu tentang desain media interaktif? Ya, tentunya yang namanya desain kita merancang sebuah karya apapun. Lalu yang namanya media berarti kita membuat sesuatu yang berbasis biasanya komputer, dan interaktif berarti ada timbal balik. Artinya kita bisa menggunakan software tersebut tidak hanya ditonton. Nah, makanya nanti kita bisa membedakan antara multimedia interaktif yang linear serta non-linear. Maka dapat disimpulkan, media interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan dari beberapa unsur, yaitu pertama ada yang namanya teks, gambar, suara, video, serta yang terakhir animasi. Jika kelima unsur ini semuanya ada, maka media interaktif tersebut bisa dikatakan bagus.
Selanjutnya kita membagi multimedia itu ada dua. Pertama, dari diagram flowchart-nya kita bisa lihat sebelah kiri itu ada linear dan non-linear. Linear itu artinya segala sesuatu itu sesuai dengan urutan. Mulai dari awal kita melihat, kita menonton, kita selesai, itu semuanya berurut. Dan tidak bisa kembali dari belakang ke depan, atau dari tengah kita mau mulai, kita mau ke belakang atau ke depan lagi, tidak bisa. Karena linear itu harus berurutan. Contohnya seperti media interaktif TV. Kalau misalnya kita nonton TV, ya kita hanya melihat. Kita nyalakan TV-nya, kita menonton materinya, videonya. Kalau udah selesai, ya udah kita matikan. Tetapi ada yang namanya non-linear. Contohnya misalnya handphone Android yang sering kita pakai. Jika kita membuka kunci, menyalakan videonya, kita mau bisa sampai kapanpun, di menit keberapa kita pilih, atau kita mau membuka pesan, WA, dan segala macam, ini namanya interaktif. Dan ini namanya non-linear, artinya kita bisa buka dari manapun. Gitu. Dan yang mau kita bahas, karena ini pembelajaran, kita akhir dari DMI ini adalah membuat karya. Karena anak SMK, media pembelajaran menggunakan flash. Nah, nanti Bapak contohkan dan kita bisa lihat karya itu seperti apa. Baik, sampai di sini teman-teman mengerti semua ya. Mudah-mudahan paham. Kita lanjut. Bagaimana kita mendesain sebuah media? Maka ada 4 tahapan yang harus kita jalani. Pertama, ada yang namanya design treatment. Apapun itu, kalau kita ingin membuat sebuah media, kita harus cari tahu dulu materi apa saja yang mau kita sampaikan di dalamnya. Contohnya kita ingin membuat media pembelajaran lagu-lagu anak Indonesia. Untuk siapa? Anak SD. Maka kita harus cari tahu dulu karakternya anak SD, lalu materi apa saja yang kita masukkan. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, targetnya misalnya anak SD, berarti anak SD itu nggak suka yang namanya warna-warna dark, warna-warna gelap gitu. Dia itu harus warna-warna ceria. Dan kita sebagai anak multimedia harus paham tentang psikologi warna. Merah untuk apa, kuning untuk apa, hijau untuk apa. Jadi ada artinya kenapa anak TK warna-warni gitu. Karena mereka lebih senang dengan warna-warna yang cerah. Kenapa yang dewasa lebih suka warna-warna yang dark dan ya abu-abu atau biru dongker segala macam. Itu sesuai dengan perkembangan psikologi dari anak tersebut. Lalu yang ketiga ada fitur-fitur yang ingin kita masukkan di dalam media itu apa. Misalnya yang tadi ada musik tentang lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu anak daerah. Kan banyak ya. Jadi kita bisa pilih lagu-lagu anak daerah yang seperti apa, dan apa isinya cuma lagu-lagu, apa mau kita tambah lirik, kita bisa masukkan tombol yang lain, ada bentuk dari liriknya. Lalu yang nomor 4, kalau misalnya yang ingin kita buat ini sudah ada, coba kita lihat, misalnya yang udah dibuat sama orang, apa kita mau bikin yang sama persis, atau ada yang mau ditambahkan gitu, kita bisa nilai. Tapi yang jelas jangan kurang gitu, karena nanti kurang tertarik malah anak-anaknya. Yang kelima, dan kita harus melihat juga mengukur waktu yang ingin kita buat, jangan kelamaan gitu. Karena nanti anak-anak, kalian semua itu diharapkan lulus dari SMK Multimedia itu bisa langsung bekerja. Sehingga ini adalah ilmu khusus buat kalian anak multimedia yang nggak ada di jurusan yang lain gitu. Kalian bisa membandingkan dengan selain SMK. Karena kalian punya keahlian, misalnya di bagian motion graphic, itu kalian punya nilai plus untuk melamar pekerjaan gitu. Seperti anak Bapak yang dulu pernah lulus, dia hanya ahli di bagian motion graphic, yaitu seni yang menggerak-gerakkan bentuk, warna, sehingga menjadi sebuah informasi yang bagus. Nanti kita lihat contohnya. Dan dia itu bisa melamar pekerjaan di TV One dengan cara portofolio aja gitu. Jadi mengirimkan file-file yang pernah dia buat, dan sampai sana dia hanya dites sebentar, diterima dengan gaji alhamdulillah 2 kali UMR. Jadi itu tuh jauh lebih hebat, dan nanti kalian juga lama-kelamaan setelah di bidang itu akan berkembang.
Nah, untuk itu teman-teman SMK, khususnya bidang multimedia, jangan pesimis. Kalau misalnya kalian anak SMK, kalian harus mampu dan menguasai di satu bidang aja dulu. Sehingga nanti, kalau kalian udah mampu di bidang ini, walaupun yang lainnya jelek, tapi kalian fokusin di bidang satu, kalian punya keistimewaan dan itu bisa dibuat untuk melamar pekerjaan, cari nafkah. Oke? Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, ini ada screenshot dari media pembelajaran yang dulu Bapak buat, nanti Bapak akan tampilkan. Jadi, setelah kita merancang yang sebelumnya, kita merancang juga yang namanya visual. Kalau misalnya di dunia IT itu namanya user interface ya. Jadi, UI UX itu sangat banget baik butuhin, dan kalian kalau udah mampu mendesain sebuah karya, inovasi, dan udah paham betul yang namanya desain, kalian bisa bekerja di perusahaan manapun gitu, karena banyak sekali yang membutuhkan itu. Atau kalian bisa freelance dengan bayaran ditentukan, banyak banget web-web yang menawarkan seperti itu. Misalnya kalian buat icon-iconnya, desain apa yang mau ditampilkan gitu. Misalnya tadi Bapak buat di nomor pertama kan harus ada tujuan, kompetensi, ini kan pembelajaran ya. Jadi kamu harus buat nih desain-desainnya, icon-iconnya dari bagian atas mau seperti apa gitu. Nah, rancangan seperti ini tuh dinamakan seperti storyboard lah. Jadi kalian merancang dari karya yang mau dibuat itu seperti apa. Nomor 3, tentunya yang namanya interaktif itu kalau kita menggunakan software, aplikasi, khususnya di Flash, itu pasti ada codingan walaupun sedikit, tapi kita harus juga paham. Misalnya go tune up, go tune down, dan segala macam. Kalau kita mau mengklik tombol button, kita mau pilih mana, itu ada beberapa program yang harus kita masukkan. Dan ini juga kita harus membuat flowchart. Waktu zaman Bapak kuliah dulu, kata dosen Bapak, segala sesuatu itu harus dirancang dari awal gitu. Kita mau seperti apa? Karena kalau misalnya nggak dirancang, kadang di tengah jalan kita berubah pikiran gitu. Kalau sendiri sih nggak apa-apa, tapi kalau kita kerjanya tim, jadinya berantakan. Yang ada programnya nggak jadi. Jadi makanya yang paling penting itu, di dalam pengembangan sebuah software, biasanya susah itu seorang desainernya yang ingin merancang sistemnya seperti apa. Kalau programmingnya mah tinggal ngikutin aja alur yang mau dibuat seperti apa. Makanya bayarannya lebih mahal gitu. Untuk itu teman-teman harus jelas. Misalnya di sini kita lihat dimulai dari halaman depan, lalu kita pilih menu, mau pilih materi atau pilih kuis, tinggal klik gitu. Nah, ini namanya interaktif. Oke, selanjutnya nomor 4, segala sesuatu pasti bentuknya beta. Kita harus dicoba dulu. Ini sudah baik belum nih? Ada yang kurang nggak? Makanya kita harus ada responden yang ingin kita capai. Namanya testing. Kita testing dulu produk kita. Kalau ternyata ya seperti makanan gitu, kalau misalnya enak ya dijual. Kalau program, kalau misalnya udah bagus gitu, tampilannya udah baik, maka kita bisa up, kita bisa share gitu program kita. Setelah dinyatakan oke, maka media tersebut sudah dinyatakan baik. Nah, kalau sudah paham, mari kita lihat di sini ada beberapa unsur. Ada 6 unsur yang semestinya nih kalau dalam teori harus ada di dalam media tersebut. Kenapa? Karena biar lebih menarik, biar banyak yang nonton. Nah, yang pertama itu misalnya ada teks. Ada teks ya, ada audio, ada grafik, video, animasi, dan terakhir itu harus interaktif. Ya. Unsur teks ya dalam media pasti ada teksnya gitu, biar bisa dibaca, biar bisa paham. Makanya kita menggunakan juga paham. Nah, intinya harus ada teks yang ingin kita masukkan ke dalam media tersebut. Tapi harus jelas, jangan kekecilan, jangan kebesaran, dan harus terlihat nyaman. Selanjutnya ada grafik, ya misalnya kita ingin menampilkan beberapa foto, tampilan sebuah gambar, itu harus ada. Karena segala tampilan media itu yang namanya menarik harus lebih penting. Karena kalau nggak menarik dulu, orang nggak bakal mau pakai media tersebut. Lalu yang ketiga itu ada audio. Jelas misalnya ada suaranya segala macam gitu, untuk lebih tertarik aja. Kalau misalnya kita lihat media pembelajarannya anak SD yang tadi lagu-lagu, pasti ada suara-suara dari lagu-lagunya.
Kalau kita ingin menambahkan animasi itu jauh lebih baik, terserah animasi apa saja bisa kita masukkan. Lalu ada video. Walaupun tidak semua media menampilkan ada videonya, tapi kalau misalnya ada video itu jauh lebih baik karena kita biar bisa lebih memahami. Dan yang terakhir itu interaktif. Artinya yang media kita buat itu ya kita paham gitu. Kalau misalnya media yang kita buat nggak paham, ya udah ngapain kita buat, justru nanti nggak ada yang pakai. Oke, sampai sini anak-anak semuanya jelas ya. Baik, Bapak lanjutkan. Yang namanya jenis media interaktif itu ada dua. Satu itu berbasis web dan satu lagi itu berbasis software. Bapak ambil contoh yang berbasis web, misalnya ya ada rumah belajar dari Kemdikbud. Di situ kita sudah lihat banyak banget materi atau informasi yang bisa kita lihat atau bisa kita cari, sehingga mempermudah kita, nggak usah perlu misalnya nanya ini, nanya itu, nunggu informasi ini, nunggu informasi itu, dan segala up to date dari Kemdikbud itu semuanya tertampil di web. Web sekarang memang sudah jadi hal paling penting gitu, karena apapun semuanya sudah berbasis online atau berbasis web. Sehingga kalau misalnya kita mau jual beli itu sudah berbasis web gitu ya. Sekarang apapun itu udah nggak zaman gitu, karena sekarang udah masuknya era digital. Sehingga teman-teman SMK kalau emang kurang tertarik di bagian desain, kalian juga bisa fokus di bagian programmingnya, bagaimana merancang web. Kalau misalnya kalian udah bisa membuat satu web aja, kalian bisa menaruhkan diri ke pekerjaan, misalnya perusahaan mana gitu, dan kalian pasti akan dibayar mahar sesuai dengan kemampuan kalian. Maka dari itu, kalian masih muda, kalian banyak mencari ilmu selain dari guru. Guru di sekolah itu hanya sedikit ilmu yang bisa kalian dapat. Tapi kalau misalnya kalian rajin dulu ya, ingat, rajin tekun dulu, mencari informasi aja dulu. Kalau emang kuotanya banyak, di rumah ada wifi ya pakai internet, tutorial cari yang banyak, gimana cara membuat ini itu. Tapi kalau misalnya nggak ada internet ya kalian bisa main ke warung-warung kopi ada internetnya, kalian bisa belajar di situ. Jadi nggak ada pilihan nggak belajar selama pandemi corona seperti ini. Yang penting kalian harus jaga jarak dan kalian harus mematuhi protokol seperti memakai masker. Ngomong-ngomong, Bapak nggak pakai masker karena di sini kita udah jaga jarak ya, dan di sini emang sedikit. Jadi kalian yang di rumah, kalau emang kalian sama keluarga, oke, nggak apa-apa nggak pakai masker. Tapi kalau emang di luar belajar bersama, tolong jaga jarak dan pakai masker. Oke. Selanjutnya di sini misalnya ada web Disdik dan informasi apapun, dan termasuk streaming yang kita lihat sekarang. Kalian bisa lihat di webnya di webnya Disdik, nanti di halaman home-nya itu ada siaran langsung pembelajaran Radio Disdik. Dan nanti di ending, Bapak ada sedikit quiz, dan nantinya kalian bisa mendapatkan giveaway bagi pemenang dengan poin tertinggi dan tercepat, yaitu pulsa. Maka dari itu jangan ditinggal pembelajarannya ya, sampai di ending nanti. Tinggal dicantumkan aja nomor telepon yang ingin dikirim pulsanya ya. Nah, yang berbasis software, skala apapun, misalnya contohnya ada animasi 2 dimensi, 3 dimensi, ini anak multimedia banget lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka di bagian web, di bagian desain, kalian bisa fokus di pembuatan animasi 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Karena studio-studio sekarang itu banyak yang membutuhkan. Informatif seperti ini, kalau misalnya kalian udah ahli, nggak usah ahli di gimana sih cara membuatnya animasi itu, kan susah banget Pak gitu. Kalian jangan bingung gitu, karena di dalam pembuatannya, kalau kalian main ke studio, itu udah ada bagiannya masing-masing. Kalau emang udah ada bagian untuk yang mendesain, merancang, ya udah bagian itu aja. Bagian cerita, storyboard, dan bagian finishing, ending, dan rendering itu bagiannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin ahli di bidang itu, kalian fokus aja dulu di satu. Karena yang dibutuhkan bukan bisa semua, tapi bisa banget di satu gitu. Dan kalian bisa bekerja di dalam tim. Misalnya kemarin Bapak pelatihan di Bandung. Di sana itu ada studio ya, yang terkenal banget menerima siswa PKL
Dan kalian jangan mikir PKL-nya dibayar ya. Jadi di situ yang penting kalian bisa berilmu, kalian bisa belajar, dan lulus dari situ dijamin sama orangnya nih. Jadi selama 3 bulan aja kalian udah mampu di salah satu bidangnya. Makanya misalnya kemarin itu ada pengalaman dari SMK ya satu yang di Bandung ya. Ada anak yang sudah mampu di bidang rigging gitu, ngasih tulang di animasi 3 dimensi. Ya udah di bidang itu aja dia mampunya. Kalau udah bisa, nanti dia bisa lulus dari sekolah, mau lanjut kuliah bisa, atau langsung kerja di bagian animasi studio, misalnya seperti di SCTI itu ya, di MNC, si apa tuh, animasinya yang ikan-ikan itu. Nah itu sangat dibutuhin dengan gaji yang lumayan. Biasanya minimal tuh anak animasi itu ya gajinya bukan UMR, ada lumayan. Tapi emang tuntutannya berat, banyak gitu. Ini contoh animasi 3 dimensi dari TV edukasi. Oke, itu cuplikan contoh ya. Jadi dari animasi 3 dimensi, kita bisa buat misalnya pakai Blender atau 3D Max atau apapun software yang menggunakan untuk digunakan sebagai animasi 3 dimensi gitu. Jadi ini adalah sebuah keahlian. Jadi teman-teman SMK, khususnya multimedia harus semangat, harus bisa menguasai salah satu bidang ya. Nah ini termasuk dalam interaktif, jadi kita lebih paham tentang alur cerita, misalnya ada yang mau kita sampaikan, misalnya anak kecil dilarang rokok atau segala macam, itu lebih interaktif kalau misalnya dibuatkan kartun, khususnya 3 dimensi gitu. Lalu selanjutnya seperti ada motion graphic, nah ini yang lagi trending ya. Jadi kalau misalnya kalian mampu di bidang ini, banyak banget perusahaan yang membutuhkan, karena zaman sekarang itu eranya digital, gitu. Informasinya udah nggak zaman tulisan banyak, dipajang di spanduk segala macam, karena sekarang butuh hanya 20 detik, 30 detik, dan itu informasinya lebih atraktif gitu. Seperti yang dibuat oleh Kemdikbud, kalian bisa lihat ya. Hai sahabat Rumah Belajar, bagaimana kabar kalian? Gimana? Tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah aja. Nah, kali ini pernah nggak kalian mendengarkan yang namanya lomba batik? Bukan batik yang ini, tapi batik yang batik ini yang saya maksud. Bagi kalian yang belum pernah tahu
Nah, itu adalah sebuah promosi ya dari Kemdikbud yang ingin menampilkan perlombaan gitu. Membatik, artinya itu sebuah perlombaan sebenarnya di bidang TI. Tapi kalau misalnya kalian mampu, kalian bisa ikut aja nggak apa-apa. Karena nanti banyak banget hadiah yang bakal dikasih gitu bagi yang menang. Oke, itu contoh dari mesin grafiknya. Lalu ini ada contoh dari media pembelajaran Flash. Nanti akan Bapak tampilkan di ending setelah ini ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita nggak terasa udah di ujung dari materi. Tapi sebelum kita menggunakan kuis, tadi Bapak ingin menampilkan dulu software animasi pembelajaran interaktif yang Bapak buat, yaitu tentang perakitan komputer kelas 10. Nanti teman-teman bisa lihat contoh medianya seperti apa. Ya, ini prosedur bongkar pasang komputer. Bapak menggunakan Adobe Flash 6. Nah, di sini Bapak membuat tutorial media pembelajaran interaktif, khususnya di pelajaran perakitan komputer kelas 10. Seperti ini tampilannya. Jadi, walaupun misalnya kita tidak bisa tatap muka, Bapak bisa men-share materi ini untuk kelas 10 pelajaran perakitan komputer, sehingga kamu atau kalian yang khususnya kelas 10 multimedia bisa belajar perakitan komputer walaupun tidak bisa tatap muka atau praktik di sekolah karena corona. Seperti ini Bapak tunjukkan. Sini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu, oh ya, sebelumnya kita harus melakukan petunjuk ya. Kita klik dulu, jadi biar kita paham media yang kita pakai ini, materinya apa saja. Lalu kompetensi yang ingin kita capai, misalnya kelas 10 di SMK Negeri 55 perakitan komputer. Bahan ajarnya, definisi prosedur prosesor, pemasangan prosesor dan RAM, motherboard, hard disk, dan kartu grafis atau VGA card. Misalnya kita pilih yang ini ya. Jadi seperti ini tuh namanya sudah interaktif. Tinggal dimenukan button biar kelihatan jelas. Misalnya kita pilih yang prosesor dan RAM. Nah, definisi prosesor adalah sebuah chip yang berfungsi untuk mengkontrol dan mengolah data pada komputer. Nah, kalian bisa lihat di sini bentuk 3D dari prosesor. Lalu di sini ada RAM, yaitu sebuah memori yang bersifat sementara, yaitu penyimpanan sementara dalam komputer. Di sini bentuk dari RAM-nya, kalian bisa melihat. Walaupun kalian nggak punya, tapi kalian bisa belajar dan melihat secara fisik ya. Dan ini ada prosedurnya, prosedur pemasangan prosesor. Yang pertama kita membuka soket prosesor, lalu kita pasang gitu. Kunci soketnya, jangan lupa pendingin atau heatsinknya kita pasang. Dan tentunya setiap motherboard itu beda-beda, jadi kita harus memperhatikan cara yang berbeda-beda juga ya. Oke, seperti ini. Nah, banyak banget materi yang bisa ditunjukkan sehingga kita sebagai pengguna media merasa tertarik dan kita bisa belajar banyak tentang media ini. Selain itu ada video tutorial. Misalnya kita mau melihat pemasangan hard disk lah. Di sini ada tombol play, ada tombol pause, kita mulai. Memasang hard disk. Nah, ini videonya waktu itu Bapak buat sendiri juga. Yang perlu kita siapkan adalah kabel power supply untuk hard disk, lalu hard disk internal. Kita masukkan ke dalam slot casing, dan untuk ini kita boleh terserah mana aja yang paling dekat dengan kabel dan slot motherboard. Setelah itu kita kencangkan dengan baut menggunakan outing. Satu lagi di bagian sampingnya. Ya, ini contohnya ya. Setelah kencang, mari kita sambung Pemasangan dari hard disk. pelajaran hard disk di slot paling belakang.
Ya, kita harus menghubungkan juga ke kita sambung motherboard, ke dalam motherboard kabel SATA-nya. dan satunya lagi untuk hard disk. Lalu kita pastikan bahwa semua kabel telah terpasang dengan benar dan kencang. Dan selesai, kita telah memasang sebuah hard disk. Oke, itu salah satu interaktif dari salah satu unsur media interaktif yang harus ada, yaitu video. Di sini sudah ada teks dan yang lain-lain ya. Dan kita juga masukkan satu menu untuk pembelajaran, yaitu menu evaluasi. Bisa kita coba, kita bisa klik evaluasi. Misalnya di sini, coba dijawab ya, bareng-bareng, bisa nggak ya? Jadi memori yang bersifat sementara, berfungsi untuk kecepatan eksekusi. Kira-kira apa jawabannya? Nggak bisa dengar ya. Ya, motherboard, RAM. Oh, oke, coba kita jawab yang RAM. Ya. Oh, ini belum langsung pembahasan, jadi kita jawab dulu. Misalnya yang ini karena soalnya ada 10 kebanyakan, jadi Bapak asal jawab dulu ya. Oke, nilai Anda 30, berarti masih kurang. Kita harus perlu belajar lagi. Dengan apa? Kita melihat kunci jawaban dan pembahasannya. Oh, betul, ternyata nomor 1 kita jawab RAM. Kenapa RAM? Kita lihat lagi, ternyata ada link pembahasannya. Oh ya, ternyata sifat RAM itu berfungsi sementara untuk penyimpanan. Jadi kita sudah tahu jawaban kita betul, dan kalau misalnya salah, kesalahannya di mana gitu. Oke, ini adalah salah satu media interaktif ya. Oke, terus kita bisa lihat juga di sini juga ada kepustakaan gitu dan segala macam. Ini tentunya membuat seperti ini tidak mudah ya. Jadi kalian harus merancang dulu storyboard dari awal, flowchartnya, dan mendesain dulu. Misalnya icon-icon yang ada di sini satu-satu gitu. Dan karakternya juga dibikin satu-satu. Sehingga baru kita gerakkan dan kita jadikan fungsi di Adobe Flash. Nah, itu tujuan dari pelajaran kita DMI. DMI di akhir pelajaran nanti kalian semua harus bisa membuat satu karya seperti ini. Media pembelajaran tapi dengan materi yang berbeda-beda. Biasanya Bapak seperti itu di sekolah Bapak gitu ya. Dan karena sedang corona, kalian bisa nyoba-nyoba sendiri di rumah. Karena banyak banget tutorial, nggak cuma di Bapak atau di video yang lain, kalian searching aja di YouTube, membuat media interaktif menggunakan Adobe Flash. Umumnya seperti itu. Baik, tadi kita lihat ada kuis ya. Silakan teman-teman sobat pintar, sahabat rumah belajar, bisa join ke kuis kita, yaitu di website joinmyquiz.com. Lalu ada kodenya ini silakan, kodenya yang ini ya. Silakan teman-teman masukkan kodenya dan nanti kita let's go. Kita coba jawaban tercepat dan jawaban paling benar. Nanti yang pertama mendapatkan giveaway dari Bapak sebuah pulsa ya. Oke, silakan teman-teman bisa mencoba di rumah. Masukkan kodenya 540260. Sudah bisa dimulai ya. Silakan teman-teman, Bapak tunggu dulu biar bisa masuk. Belum ada yang masuk, ditunggu teman-teman semuanya, silakan untuk join quiz. Kodenya 540260. Udah ada yang masuk? Hasto? Ini kenal ini. Ini murid Bapak. Ini kenapa anak magang ya? Ini anak mana ini? Oke, boleh.
Ada Dwi, oke. Apa kabar Dwi? Gimana kabarnya, sehat? Ini murid-murid Bapak banyak. Oke, selain murid Bapak mungkin di sini yang nonton bisa join, buka browsernya, ketik joinmyquiz.com, lalu masukkan kode 540260. Jangan sampai ketinggalan sebelum Bapak dimulai, nanti kamu rugi nih gitu. Lumayan dapat giveaway pulsa nanti dari Bapak ya. Siapa lagi? Silakan, yuk. Masih Bapak tunggu. Baru 4 orang. 1 Irma. Oke, udah ada 5 orang. Ya, Bapak Ketua Kelas, Saka. Oke, halo Email. Gimana kabarnya Email? Nanti silakan dijawab dengan cepat ya kalau sudah mulai ya. Masih Bapak tunggu, silakan buka browser joinmyquiz.com, lalu ketik kodenya 540260. Siapa lagi? Bapak masih tunggu 1 menit lagi. Baru 8 peserta. Ayo jangan sampai ketinggalan. Oke, udah ya. Kita coba dan kita mulai. Oh, ada Citra. Oke, selamat datang Citra. 9 orang untuk ikut kuis. Bapak mulai ya. Silakan dijawab dengan cepat, tepat, sehingga dapat poin skor yang tinggi. Oke, ada batas waktu per satu soal 10 detik kalau nggak salah ya. Jadi jawab dengan cepat dan benar. Email masih nomor pertama di salib Citra. Oke. Masih email 1550 poinnya. Oh, Dwi, ya. Dwi masih nomor pertama ya. Ya, yang pertama masih belum tergeser.
Tertinggi ya, Dwi Ardiansyah 10 jawaban betul, 10.060 poin. Yang lainnya masih ada yang salah-salah ya. Oke, ini anak magang sama si Tandi nih, nilai masih 0, nggak mengerjakan. Ya, ayo sebentar lagi diselesaikan kuisnya. Oke, kita lihat dari 11 orang yang aktif menjawab kuis. Maka telah ditetapkan Dwi Ardiansyah peringkat pertama dengan poin 10.060, mendapatkan pulsa dari Bapak. Selamat ya. Ya, nanti Bapak kirimi pulsanya, Bapak udah tahu nomornya. Ya, untuk yang lain jangan kecewa. Masih banyak yang salah, jadi kalian harus belajar lebih giat lagi sehingga nanti kalian lebih memahami materi tentang DMI. Terakhir dari Bapak, kita akan tarik kesimpulan dari materi pembelajaran yang dicapai pada hari ini, yaitu pertama, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer yang menggabungkan dari beberapa unsur sehingga menjadi sebuah software atau web yang interaktif. Lalu tahapan mendesain yang pertama ada design treatment, visual development phase, programming, serta testing. Dan yang ketiga terbagi menjadi dua, interaktif itu ada linear dan non-linear. Lalu yang keempat unsurnya ada teks, grafik, audio, video, interaktif, dan animasi. Lalu yang terakhir berdasarkan jenis terbagi dua, yaitu berbasis web dan berbasis software. Tergantung kalian nanti bisa pilih kemampuan apa yang bisa kalian tekuni dan kalian senang di bagian apa. Silakan kalian kuasai ilmu itu, karena nanti sebagai bekal kalian untuk mencari kerja. Ingat, kalian anak SMK, kalian punya keahlian. Jadi kalau misalnya nggak dimulai dari sekarang, apalagi misalnya kalian udah kelas 12 ya, nggak bisa apa-apa gitu dan nggak yakin kemampuan kalian, kalian bakal rugi. Kenapa? Karena nanti kalian akan sulit mencari pekerjaan. Jadi setelah kita belajar dengan lebih giat, walaupun kita tidak bisa tatap muka, tetap stay tune di Radio Distrik karena nanti ada beberapa materi multimedia yang lain yang akan disampaikan. Dan untuk teman-teman selain jurusan multimedia, kalian juga bisa belajar seterusnya di Radio Distrik sesuai dengan jadwal. Sehari ada 3 sesi sesuai dengan jenjang dan kalian bisa tetap streaming. Kalau memang ternyata berat di kota ya kualitas videonya dikurangin aja gitu. Oke? Kalau sayang-sayang ya sama ilmu jangan sayang-sayang gitu. Kalau bisa beli yang banyak paketannya nggak apa-apa karena untuk belajar. Bukan buat menonton tutorial Mobile Legends doang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman jurusan multimedia khususnya dan SMK serta sobat pintar dimanapun Anda berada yang nonton video ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, jaga kesehatan, apalagi di saat corona seperti ini. Ingat ya, jadi walaupun kalian kumpul sama sahabat, tetap jaga jarak. Jangan sampai sentuhan seperti biasanya gitu, karena takutnya kan nggak ada yang tahu sahabatnya habis dari mana segala macam gitu ya. Oke, jangan lupa belajar. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.